Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pelajaran fikih pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baiklah, pada pertemuan hari ini fikih akan membahas tentang subbab materi masa iddah. Langsung pengertian. Dalam bahasa Arab, iddah berasal dari kata addad yang berarti menghitung. Ya. Sedangkan menurut istilah, iddah adalah masa tunggu seorang istri dalam beberapa waktu tertentu yang telah ditalak atau ditinggal mati suaminya sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain. Baiklah, dari pengertian di sini intinya iddah adalah masa tunggu dan dihitung sebagaimana bagaimana seorang istri ingin menikah lagi dengan orang lain, entah itu dicerai atau suaminya meninggal. Nah, tujuan iddah adalah untuk mengetahui secara nyata kandungan istri yang ditalak. Ya, dari situ adalah tujuan adanya iddah atau menghitung hari setelah dicerai atau ditinggal untuk memastikan apakah si ibu atau si istri itu mengandung anak atau tidak. Baiklah, selanjutnya adalah hikmah iddah. Hikmah iddah yang pertama, al-ilmu bi bara'ti ar-rahim, yang artinya atau tujuannya untuk mengetahui wanita yang telah diceraikan sedang mengandung atau tidak dari bekas suaminya. Ya, itu adalah hikmah iddah yang pertama, al-ilmu bi bara'ti ar-rahim. Yang kedua adalah tatwil zaman ar-raj'ah. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kedua belah pihak jika sudah talak raj'i tanpa mengulang akad nikah. Ya, yang kedua, hikmah iddah di sini adalah untuk memberikan kesempatan lagi kepada kedua belah pihak jika talaknya masih talak 2, bisa menganggap seorang suami atau istri itu tetap suami atau istrinya tanpa menikah atau menggunakan akad lagi. Yang ketiga yaitu takzim khutwar az-zawaj. Tujuannya untuk sebagai bentuk penegasan betapa agungnya pernikahan. Nah, oleh karena itu, seorang wanita tidak bisa langsung menikah lagi sebelum melewati masa iddah tersebut. Jadi biar tidak mempermainkan suatu pernikahan. Itu adalah hikmah yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, qada' hak az-zauji. Tujuannya yaitu agar istri merasakan kesedihan seperti keluarga suami. Nah, ini hanya berlaku untuk suami yang meninggal. Jadi biar istri juga setelah ditinggal suaminya meninggal tidak menyakiti hati keluarga si suami, juga harus merasakan kesedihan agar tidak menikah lagi dengan orang lain, makanya diberi waktu masa iddah. Baik, selanjutnya adalah macam-macam masa iddah. Istri yang telah bercerai dengan suaminya namun belum sempat melakukan hubungan suami istri tidak dikenai iddah. Jadi ada seorang suami dan seorang istri menikah, akan tetapi sebelum melakukan hubungan suami istri mereka bercerai. Lalu bagaimana hukumnya? Tidak dikenai masa iddah atau tidak ada masa iddah kalau memang belum melakukan hubungan suami istri.
Hal tersebut tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara sebaik-baiknya." Baik, itu tadi penjelasan tentang tidak adanya masa iddah jika memang belum melakukan hubungan suami istri. Bagaimana jika sudah melakukan hubungan suami istri? Ini dia macam-macam masa iddahnya. 1. Iddah orang yang mempunyai masa suci atau haid, yaitu 3 kali suci. Jadi macam-macam. 1. Jika orang tersebut lagi halangan, maka iddahnya dihitung 3 kali halangan, 3 kali sucinya lagi. Jika iddah tersebut terjadi ketika seorang perempuan sedang menstruasi. Yang kedua, iddah anak kecil dan orang tua sudah tidak datang bulan lagi. Maksudnya itu tidak halangan lagi, yaitu masa iddahnya 3 bulan. Yang ketiga, iddah bagi suaminya yang meninggal, yaitu 4 bulan 10 hari. Jadi seorang istri yang ditinggal mati atau meninggal oleh suaminya, masa iddahnya mulai dari si suami meninggal sampai dengan 4 bulan 10 hari baru boleh minimal menikah lagi. Dan selanjutnya adalah iddah perempuan hamil, yaitu sampai dengan melahirkan. Jadi jika ada yang ditinggal suaminya atau dicerai suaminya, masa iddahnya yaitu tidak boleh menikah lagi atau tidak boleh apapun itu sampai dengan melahirkan bayinya tersebut. Barulah masa iddahnya lepas. Selanjutnya, larangan bagi perempuan yang sedang dalam masa iddah. Nah, ini 1. Dilarang menerima khitbah. Apa itu khitbah? Yaitu lamaran dari orang lain. Mungkin setelah bercerai, setelah ditinggal suaminya, tidak boleh menerima lamaran dari orang lain sebelum melewati waktu yang telah ditentukan seperti yang telah ada pada materi sebelumnya tadi. Yang kedua adalah dilarang menikah. Nah, dari sini sudah jelas, dilamar orang lain saja tidak boleh, apalagi menikah lagi dengan orang lain. Tentu saja lebih tidak boleh. Adapun yang ketiga, larangan bagi perempuan iddah, yaitu dilarang keluar rumah demi menjaga dan melindungi dari fitnah ketika keluar tanpa suami. Jadi tidak boleh keluar rumah sampai masa iddahnya berakhir. Namun dalam mazhab Maliki boleh keluar jika dalam keadaan darurat, yaitu bekerja. Kalau tidak bekerja nanti tidak makan ada anak-anaknya, yaitu menafkahi keluarganya. Kalau tidak keluar, tidak bekerja, keluarga yang ada di rumah tidak makan. Jadi boleh keluar dan bekerja menurut mazhab Maliki. Yang terakhir, larangan bagi perempuan iddah, yaitu tidak boleh menggunakan perhiasan berupa emas ataupun yang lainnya, termasuk cincin, kalung, dan gelang. Ini terkadang banyak yang melanggar. Jadi kalau dalam masa iddah, ingatkan lagi bahwasanya copotlah perhiasan yang menempel pada tubuhmu, entah itu kalung, entah itu gelang, atau apapun itu, perhiasan yang berupa emas atau yang lain. Jadi nanti jika ada tetanggamu, keluargamu yang sedang berada dalam masa iddah dan kamu tahu mereka menggunakan perhiasan, ingatkan agar mencopotnya atau melepasnya sementara sampai masa iddahnya berakhir. Baiklah, selanjutnya adalah hak perempuan selama masa iddah. Jadi selama masa iddah itu pun perempuan juga mempunyai hak.
Yang pertama adalah berhak mendapat tempat tinggal, pakaian, dan uang belanja. Ini dilakukan jika perempuan yang taat kepada iddahnya, taat pada iddah, ya tidak keluar rumah, tidak menerima lamaran orang lain, juga tetap beribadah kepada Allah. Dan ini pun dengan syarat talak 2 atau bisa rujuk kembali. Iddah talak 2, tetap seorang suami harus menafkahi seorang istrinya. Namun jika perempuannya itu durhaka, tidak pernah beribadah kepada Allah, maka tidak mendapatkan apapun meskipun talak 2, yaitu iddah raj'iyah atau talak yang dapat kembali lagi atau rujuk lagi. Selanjutnya adalah hanya mendapatkan tempat tinggal. Nah, hak ini diperuntukkan bagi perempuan dalam iddah bain. Nah, apa kemarin iddah bain? Yaitu talak 3 atau hulu, yang dimana tidak bisa rujuk kecuali si perempuan sudah menikah lagi dan berhubungan lagi dengan suami baru, dan jelas harus bercerai dengan suami barunya tersebut, barulah bisa untuk menikah lagi. Itu adalah talak 3 atau khulu. Jika sudah ditalak 3, maka si perempuan dalam menunggu masa iddahnya, si suami hanya berhak memberikan tempat tinggal saja kepada sang istri yang sudah ditalak selama masa iddah. Yang selanjutnya adalah tidak memiliki hak apapun. Nah, yaitu diperuntukkan bagi perempuan dalam iddah wafat. Maksudnya apa? Jika suaminya meninggal, tetapi mereka dan anaknya mendapat harta waris suaminya. Untuk hak perempuan 1 dan 2 ini termasuk kategori yang dicerai atau ditalak. Sedangkan kategori yang ketiga, jika masa iddah didapat ketika suaminya meninggal, otomatis hak waris yang ditinggal suaminya diserahkan kepada sang istri atau anaknya. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini. Jika ada pertanyaan bisa hubungi langsung kepada Pak Didin di sini. Tetap rajin beribadah, tetap semangat belajar, dan tetap patuhi protokol kesehatan pemerintah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.